pemirsa, sebelum kita sampai pada penghujung acara ini, saya ingin menagih janji Ibu Agnes tadi yang mau menunjukkan rima-rima yang mempesona dari Chairil Anwar. Monggo Bu Agnes, silakan. Baiklah, saya akan menunjukkan rima yang begitu indah yang dituliskan oleh Chairil Anwar dari puisi Doa kepada Pemeluk Teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Dari puisi ini saya menunjukkan ada rima yang tidak dalam 8-12 suku kata, tapi dalam 1 kata, 2 kata, dan 4 kata. Tuhanku, ada ku, ada u. Tuhan, aku dalam termangu. Jadi ada u, Tuhanku, termangu, kemudian menyebut namamu. U. Di akhir baris ini ada dalam 3 suku kata, ada dalam 5 suku kata, ada dalam 11 suku kata. Tapi ada rima yang begitu indah dengan u. Termasuk bait kedua. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Ada dalam 2 baris. Jadi ada aku hilang bentuk, remuk, Indahnya puisi masih tetap bertahan dengan rima, tetapi tidak harus dalam bentuk kalimat-kalimat baris-baris, larik-larik yang panjang, tapi 1 kata pun dengan 2-3 kata di sebelum atau sesudahnya bisa menimbulkan, menunjukkan keindahan persamaan bunyi. Ini yang terlihat dari puisi Doa. Selain itu, puisi ini juga menunjukkan bahwa Chairil Anwar ternyata religius juga. Aku tidak bisa berpaling dari Tuhan. Ini satu puisi yang saya tunjukkan ada penggunaan rima yang begitu indah. Begitu. Merinding saya mendengar Bu Agnes tadi. Seperti ini tadi mengingat engkau penuh seluruh. Ya, apa ya, kalau saya enggak sampai pikiran saya tuh kok kenapa dia begitu menemukan sebuah kalimat dengan, kalau saya menyebutnya bahkan diksi emas gitu loh. Iya. Monggo Pak Ardi. Ya, diksi emas tersebut ditemukan karena Chairil adalah seorang penyair yang totalitas. Jadi ungkapan ekspresi seperti yang dibacakan oleh Bu Agnes melalui dalam puisi Chairil Anwar itu tadi merupakan wujud dari totalitas sang penyair dalam berkarya. Itu totalitas tersebut diwujudkan dalam pola hidupnya yang tadi saya katakan bohemian itu, juga dalam pola religiositasnya yang juga total. Meskipun religiositas Chairil tentu tidak bisa disamakan atau tidak bisa kita stempel harus sama persis seperti pakem religius yang sudah diamini oleh masyarakat banyak. Itu ia memiliki kesepahaman terhadap cara dia beragama, dan itu dia ekspresikan melalui puisinya. Bentuk totalitas inilah yang membuat Chairil begitu dalam tanda kutip begitu cepat mudah ya menemukan diksi-diksi emas, karena memang ekspresi sudah mendarah daging dalam dirinya dan dituliskannya dalam puisi.
seperti itu. Ini juga membuat kita memiliki rekam tonggak historis, ya, rekam jejak historis perpuisian di Indonesia. Sehingga ketika kita, oh kalau Anda sedih, puisilah seperti itu. Kalau bahagia, puisilah lah. Rekam atau tonggak historis dalam perpuisian inilah yang sebenarnya kita pelajari atau kita contoh dari Chairil, ialah yang dalam tanda kutip mempeloporkan, menggaungkan bahwa ekspresi ternyata mampu memiliki kekuatan atau daya dobrak kata-kata yang begitu dahsyat dibaca kapanpun. Seperti itu, bahkan seperti yang dia katakan ya sampai 1000 tahun. Iya. Gitu. Ya gitu lagi. Ada lagi nggak Bang Nes yang ini? Tapi ini agak miris, saya juga tidak nyaman membacanya. Judulnya Yang Terempas dan Yang Putus. Walaupun ada yang mengatakan terampas, tapi ini tertulis Yang Terempas dan Yang Putus. Kelam dan angin mempersiang diriku, menggigir juga ruang di mana ia yang kuingin. Malam tumbuh merasuk, rimba jadi semati tugu. Jadi ada kata-kata semati tugu. Orang kan hidup semati atau semati apa, ini semati tugu. Sudah digambarkan mati yang benar. Menggigir. Ada bukan menggigit. Menggigit tapi menggigir juga ruang di mana ia yang kuingin. Mempersiang diriku. Jadi dia sebetulnya masih pagi tapi dipercepat. Gitu, mempersiang. Kata mempersiang kelihatannya ya baru dipakai oleh Chairil Anwar ini pada saat itu, sampai sekarang juga kelihatannya orang tidak mempergunakan kata mempersiang untuk menunjukkan perasaan. Kemudian juga dikaret rumahku yang akan datang, sampai juga derai angin. Biasanya derai itu hujan. Tapi ini dipakai untuk angin gitu loh. Aku berbentuk dalam tidak terbaca karena mata saya. Hanya ruang yang bergerak lamban atau lantang gitu. Jadi ada kata-kata yang dipakai begitu indah karena diungkapkan oleh Chairil Anwar, baru dipakai kali itu. Termasuk saya selalu menggunakan ini kali. Tidak ada yang mencari cinta. Orang tidak pernah mencari cinta, apalagi kok di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali. Itu kan ada sesuatu yang pencarian yang kelihatannya sia-sia. Saya itu kadang menggambarkan orang ini loh, gitu loh, mau berbuat, mau apa itu sampai tidak ada cara yang mewakili untuk bisa mengekspresikan apa yang buntu di dalam rasa dan pikirannya. Itu yang saya amati dari Chairil Anwar. Termasuk rasa patah hatinya, rasa jipek bunek dalam bahasa Jawa itu gimana Pak? Menarik yang dibaca oleh Bu Agnes tadi tentang puisi yang terpaksa yang putus. Di situ ada kata dikaret. Dan memang 4 tahun Pak setelah Indonesia merdeka, 1949 pada 28 April, dikaret itulah Chairil dimakamkan. Karet itu tempat yang di Jakarta itu ya? Ya, kuburan karet. Ya, dan dia sudah dalam tanda kutip memprediksi bahwa ini memang tidak akan lama lagi hidupnya, sehingga dia menuliskan seperti itu. Itulah tadi ada diksi mempersiang. Dia merasa memang masih pagi, usia masih pagi. Usia 27-20 itu masih pagi, tapi dia merasa dipersiang atau mempersiang tadi. Itu usianya seperti itu. Yang pada setiap tanggal 28 April kita memperingati malam Chairil Anwar gitu. Tentunya. Itulah wujud dari ekspresi puisi ya Pak ya, yang sampai sekarang sangat kuat sekali itu. Bahkan ketika membaca yang cermat, ketika membaca rekan-rekan Chairil saat itu membaca bahwa Chairil ingin istirahat di karet dan dituruti. Seperti itu. Jadi
saya melihat ada semacam kontradiksi ketika ia ingin hidup 1000 tahun lagi, mungkin itu semangatnya, tapi di satu sisi dia melihat ada semacam intuisi bahwa dia akhirnya masa depannya akan dikaret. Seperti itu Pak Agnes. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Khairil Anwar itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Ya. Betul Pak, termasuk 1000 tahun lagi yang Bapak katakan tadi adalah 1000 tahun sajaknya dikenal sebagai salah satu tonggak perpuisian di Indonesia, sajak-sajak pendobrakan, sajak-sajak ekspresif, sajak-sajak keberanian, memainkan kata dan persajakan baru, lirik baru, rima baru, itulah yang kita kenang sampai 1000 tahun. Bahkan sampai sekarang di era meme, di era jejaring sosial ini masih banyak sekali kan tentunya kita temukan sajak-sajak atau puisi-puisi pendek yang diviralkan oleh teman-teman di status WA itu dengan rima yang mendobrak seperti itu. Nah, itulah 1000 tahunnya Khairil Anwar seperti itu. Meskipun secara raga dia berusia sangat pendek sekali itu. Pagi yang sangat siang. Pagi yang tapi semangatnya tetap hidup dalam 1000 tahun itu ya Pak Agnes ya. Terus kemudian Bu Agnes, kalau metode apa sih kalau mengajarkan pada anak-anak mahasiswa Bu Agnes agar mereka tuh paham benar-benar dan mungkin berupaya untuk membuat sesuatu yang fenomenal yang tadi Bu Agnes lahir pada zamannya, tepat pada zamannya. Ya, kalau generasi muda saat ini kalau ingin berkarya memang ya dengan membaca. Membaca sampai pikirannya meluah gitu ya, baru bisa dituliskan. Kalau kosong baru setengah, 3/4 kan mau apa yang dituangkan. Kalau kita analogikan saja sebuah ceret ya, dengan penuh kita menuangkan ke gelas ini ya, sampai airnya meluah. Luahan ini yang sebetulnya karena sudah mampat gitu, yang bisa jadi bahan tulisan. Kalau hanya sekian, kapan bisa tumpah? Menulis itu kan menumpahkan sesuatu yang sudah mampat di dalam pikiran kita, diperoleh dari membaca, mengapresiasi, menghayati, merefleksikan, kemudian jadi bahan tulisan. Sekarang ini banyak generasi muda yang tidak suka membaca, bahkan membaca sebagai hobi. Saya selalu mengatakan membaca adalah kebutuhan pokok ke-10 setelah sembako. Jadi membaca sampai meluah, karena lewat membaca kita bisa menirukan, oh gaya pengarang seperti ini saya suka gitu loh. Ini yang kemudian bisa menimbulkan kreativitas. Jadi lewat membaca, mengapresiasi, merefleksikan, kemudian bisa jadi bahan tulisan yang menarik. Sehingga kadang kita itu saat menulis itu tahu-tahu itu kan tulisan orang, atau bahkan saya pernah menulis dan ternyata tulisan itu tulisan orang walaupun saya baru membaca kali ini gitu loh. Seperti Merdeka itu tidak sekedar bebas untuk atau bebas dari, tapi lebih dari itu, yang kalau orang menginginkan memaknai merdeka yang semerdeka-merdekanya, bukan sebatas bebasnya, tapi merdeka itu bebas dari belenggu penjajahan, dari kemunafikan, dan seterusnya. Itu yang ingin dimaknai, ditampilkan, didobrak oleh Khairil Anwar. Tidak sebatas bebas dari kungkungan dan seterusnya, atau bebas dari penjajahan, dari kita itu sebetulnya belum merdeka karena masih ada kekerasan, masih ada kemiskinan, masih ada korupsi, masih ada dan seterusnya. Jadi bebas dari, merdeka tidak cukup dengan bebas dari dan bebas untuk, tapi sungguh pergulatan batin yang terus-menerus harus kita gali. Merdeka itu bukan tujuan yang setiap saat dia selalu lari seperti esok. Kita itu hari ini, esok akan kita datang, dia pergi lagi, dan setiap saat harus kita kejar hari esok itu dengan lebih baik, lebih semakin peduli, lebih semakin menghayati hidup dan kehidupan. Itu Pak. Iya, sangat puitis. Tentang tadi budaya membaca ini bagaimana Pak Ardi? Oke, ketika kita membaca puisi Khairil Anwar yang dibaca Bu Agnes, kalau tidak salah itu penerbitnya dari Pustaka Jaya ya. Saat Khairil berkreasi, penerbit-penerbit di Indonesia ini bisa dihitung jumlahnya. Namun ketika di era sekarang harusnya
dengan kecepatan media sosial, dengan kecepatan gawai, membaca sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok tadi seperti yang dikatakan Bu Agnes, karena mudah untuk diakses seperti itu Pak. Sehingga ketika dulu di era Kairil, mungkin Kairil baru bisa, puisi Kairil akan terbaca ketika dicetak oleh percetakan penerbitan yang jumlahnya terbatas saat itu. Tapi sekarang dengan metode viral, sebenarnya kanon sastra atau sastra kanon itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Itu sehingga anak yang suka membaca dengan limpahan atau lumeran pengetahuan tadi sebenarnya memiliki banyak sekali alternatif untuk mengekspresikan tadi. Gitu. Pilihannya sekarang hanyalah mau atau tidak menjadi total seperti Kairil. Itu karena ketika saya melihat Kairil ini seorang praktisi sastra, ia adalah seorang sastrawan yang benar-benar totalitas. Apakah anak-anak mau benar-benar totalitas dalam membaca dan menekuni satu bidang, menekuni bidang tersebut secara totalitas sehingga nanti akan menghasilkan karya-karya emas. Ketika dalam sastra Bapak tadi menyebutnya sebagai diksi-diksi emas Kairil seperti itu. Ketika anak suka membaca, maka tidak menutup kemungkinan akan ada karya-karya emas yang akan mereka hasilkan seperti halnya Kairil seperti itu. Akhirnya Pak Hadi, saya minta untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Baik, terima kasih. Jadi dalam bersastra maka lakukan secara totalitas, ekspresikan secara total dan bersetialah, karena inti dari bersastra seperti yang dilakukan oleh Kairil adalah ekspresif, total, dan setia seperti itu. Terima kasih Pak Hadi. Bu Agnes, silakan. Ya, mari kita hidupkan semangat Chairil Anwar dengan aku ingin 1000 tahun hidup, 1000 tahun lagi. Jejak-jejak langkah kita akan diapresiasi oleh generasi mendatang kalau kita meninggalkan karya yang menunjukkan kualitas kita sebagai manusia yang manusiawi. Mari kita perjuangkan kemanusiaan yang semakin manusiawi, seperti halnya Chairil yang sudah mati, sudah dikaret, tapi tetap ada di benak setiap warga Indonesia, warga dunia yang mengenal dan mengenang karya-karyanya, menginspirasi hidup kita. Semangat merdeka. Terima kasih Pak Agnes, terima kasih Pak Hadi. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita kali ini. Anda harus bekerja dengan totalitas dan semangat untuk tetap hidup 1000 tahun lagi.